kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan firman-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Andri Gunawan selaku dosen mata kuliah akidah dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang Syiah. Perkenalkan, saya Maida Alvita Luciana selaku moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan pembahasan hasil kelompok kami. Bisa. Pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi Syiah, asal-usul munculnya Syiah, aliran-aliran Syiah, dan doktrin Syiah. Sebelum memulai presentasi, langkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan dibacakan oleh Wanita Naila Salsabila. Definisi Syiah. Syiah untuk pertama kalinya ditentukan pada para pengikut Nabi. Lupa. Maaf ya. Menurut etimologi bahasa Arab, Syiah bermakna pengikut atau pembela seseorang. Sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Definisi Syiah menurut tokoh. Di sini kita mencantumkan ada 3. Yang pertama, Muhammad Husain At-Tabi'i dalam bukunya Syiah Islam memberikan pengertian bahwa Syiah adalah kaum muslimin yang menganggap penggantian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh keluarga Nabi, dan mereka yang dalam bidang pengetahuan dan kepercayaan Islam mengikuti Ahlul Bait. Yang kedua, Quraisy Shihab dengan mengutip pendapat Ali Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan bahwa Syiah yaitu mereka yang mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu an dan percaya bahwa beliau adalah imam sesudah Rasul dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya. Terus yang ketiga, Tobat Ba'i. Istilah Syiah untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali. Pemimpin pertama Ahlul Al-Bait pada masa Nabi Muhammad. Abu Zahra menjelaskan bahwa maksud dari Syiah kemudian menyempit kepada pengikut Ali sehingga mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad dan ia adalah orang yang paling utama atau afdol di antara para sahabat Nabi lainnya. Poin penting doktrin Syiah. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama itu bersumber dari Ahlul Al-Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Al-Bait atau para pengikutnya. Dan selanjutnya akan dibacakan dengan Firial Nabila. Asal-usul kemunculan Syiah. Pada zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin kata Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam belum dikenal. Pada saat pemilihan khalifah ketiga setelah terbunuhnya Abu Bakar, ada yang mendukung Ali. Namun setelah umat Islam memutuskan untuk memilih Utsman bin Affan, maka orang-orang yang tadinya mendukung Ali pada akhirnya berbaiat kepada Utsman termasuk Ali. Pada saat ini belum terbentuk secara faktual kelompok umat Islam bernama Syiah. Di antara sahabat yang mengutamakan Ali atas sahabat lainnya adalah Ammar bin Yasir, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah
Buraidah, Abu Ayyub al-Ansari, Sal ibnu Hanif, Utsman bin Hanif, Abu Haitsam ibnu Al-Tayhan, Abu Al-Tufail, Ammar ibnu Wa'ilah, Al-Abbas ibnu Abdullah Muthalib, dan anak-anaknya serta seluruh Bani Hashim. Aliran Syiah ada 4 bagian, yaitu Sabaiyah. Aliran Syiah Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari suku Al-Hijrah yang masuk Islam. Ia termasuk yang paling keras menentang Utsman dan para pejabatnya. 2. Hurabiyah. Aliran Hurabiyah ini keyakinannya tidak sampai menempatkan Ali sebagai Tuhan, akan tetapi lebih memuliakan Ali ketimbang Nabi Muhammad. 3. Kaisaniyah. Penganut aliran Kaisaniyah ini adalah pengikut Al-Mukhtar Ibn Ubaid al-Sabkah. Al-Mukhtar asal mulanya berasal dari kalangan Khawarij. Dan 4. Hakimiyah dan Druz. Tokoh aliran yang ekstrim ini adalah Al-Hakim bi Amrillah Al-Fatim. Dia mengatakan bahwa Allah telah bersemayam dalam dirinya dan dia mengajak orang lain untuk menyembahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kesita Indah, silakan. Doktrin Syiah yang bertentangan dengan Ahlul Sunnah ada 5. Yang pertama, kelompok Syiah ekstrim mengkafirkan para sahabat Nabi dan semua orang Islam yang mengikuti sahabat Nabi. Hal ini kuatkan oleh perkataan Al-Majisi, seorang penganut Syiah. Mereka Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang kedua, pendapat Syiah tentang Al-Quran. Orang Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang ada sekarang merupakan tidak asli. Ini kandungan Al-Quran telah ditambah dan dikurangi oleh para sahabat. Nah, sementara Al-Quran yang asli yang lengkap pada di tangan Ali yang kemudian diwariskan kepada putra-putranya, sekarang di tangan Imam Mahdi Al-Mu'tazar. Yang ketiga, pemikiran kaum Syiah terhadap sunnah. Menurut sebagian kaum Syiah, riwayah-riwayah dari selain seorang Syiah tidak dapat diterima. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ahlul Bait. Hal ini berarti Syiah telah membuang ribuan hadis Nabi SAW. Yang keempat, konsep ilmiah. Beberapa dengan keyakinan Ahlul Sunnah wal Jamaah yang menganggap rukun iman hanya ada 6. Kaum Syiah menambahi rukun iman menjadi 7. Yaitu imam adalah salah satu rukun imam. Imam menurut ulama Syiah berarti kepemimpinan spiritual, pendidikan, agama, dan politik atas seluruh umat Islam kepada sistem keturunan yang secara berturut-turut. Kekuasaan dipegang oleh kedua belas imam. Yang kelima, konsep takkiyah. Takkiyah mempunyai arti menampakkan ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan apa yang disampaikan dalam hati. Misal, ia menampakkan kasih sayang kepada orang, padahal ia melaknat mereka dalam hati dan di antara orang-orang terdekatnya, bahkan ketika ia tidak ada sebab yang memaksa. Selanjutnya ada kesimpulan. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Aliran Syiah merupakan aliran pertama yang muncul di kalangan umat Islam. Aliran ini dilatar belakangi oleh pendukung Ahlul Bait yang tetap menginginkan pengganti Nabi sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka mempunyai doktrin sendiri dan alirannya. Salah satunya tentang imamah. Mereka berpendapat bahwa pengganti Nabi yang pantas menjadi pemimpin adalah seorang yang mashum, terhindar dari dosa. Bahkan dalam sekte yang ekstrim, yaitu Syiah Gulat, mereka telah menuhankan Ali. Mereka menganggap bahwa Ali lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Dalam perkembangannya, Syiah dianggap aliran sesat. Banyak yang menganggap bahwa Syiah adalah Islam. Hal ini sangat berbeda sekali, karena antara Islam dan Syiah sangat jauh dan sekali tentang ajaran akidahnya.
Terus kita selanjutnya ada kata-kata nih. Agama itu bukan di baju. Agama itu ada di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.